Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video bagian kedua. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah INDF. Nah, INDF hari ini masih bertahan ya, menguat 0,3%. Sepertinya agak malu-malu ini untuk menembus 7.000-nya ya INDF. Nah, ini kita perhatikan aja. Kalau misalkan dia tembus 7.000, target berikutnya adalah di 7.175. Tapi kalau misalkan tembus ke bawah ya, di support 6.825, ini mesti hati-hati. Selanjutnya adalah ULTJ atau Ultra Jaya. Nah, Ultra Jaya hari ini menguat 2,1% ya, berhasil menembus resisten 1445. Ini boleh diperhatikan pergerakannya besok kalau ULTJ lanjut lagi. Next targetnya adalah di 1485. Selanjutnya adalah ini ya, SRTG. SRTG hari ini juga luar biasa, menguat 4,5%. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan SRTG besok lanjut ya, bisa menembus top box 2800 dan juga resisten 2820, ini akan sangat bagus. Next targetnya adalah di 2980 untuk SRTG. Selanjutnya adalah BNBR. BNBR ini boleh diperhatikan ya besok ya. Kalau misalkan BNBR ternyata lanjut naik, targetnya adalah di 84 dulu ya. Ini top boxnya. Kalau bisa tembus 84, next target 91 dan 98. Hari ini sampai dengan di target 77 aja, nggak bisa tembus. Akhirnya turun lagi, close di harga 74. Boleh dipantau untuk pergerakan besok. Selanjutnya adalah ERA. ERA hari ini masih menguat ya 1% setelah kemarin koreksi. Ya, mudah-mudahan masih terus bertahan di atas EMA 10 ya. Mudah-mudahan kita lihat aja. Pantau aja kalau dia kembali menguat dan bergerak, apalagi kalau bisa tembus 416 ya resisten top boxnya. Targetnya di 334 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah BSSR. BSSR juga luar biasa hari ini ya, menguat 8,3%. Sebelumnya dia berhasil breakout top box di tanggal 12 Desember kemarin, 4.610-nya. Lalu hari ini lanjut lagi menembus resisten 4.830. Next target adalah di 5.250. Mudah-mudahan bisa ketutup gapnya. Selanjutnya ITMG. ITMG juga hari ini kembali menguat 2,9% ya. Berhasil mantul di atas support 39.250. Mudah-mudahan bisa lanjut ya, paling enggak ke 41.525 dulu untuk saat ini. Begitu juga MBAP ya, ini saham-saham batubara hari ini mulai menguat lagi. Nah, ini kita lihat aja kalau misalkan ternyata MBAP lanjut, apalagi berhasil breakout top box 7.800-nya ya, targetnya adalah di 8.075 dulu. Mudah-mudahan juga bisa ke 8.500 lagi. Next adalah Indi. Indi masih bertahan ya di atas support 2.870. Mudah-mudahan ini masih kuat ya untuk Indi. Ya, kita lihat aja beberapa hari ke depan. Hari ini padahal sudah sempat breakout top box 2940-nya ya, tapi sayangnya dia nggak kuat, dia ditutup turun lagi, close di 2910. Masih boleh diperhatikan pergerakannya, masih di atas EMA 10 juga. Kalau bisa bertahan di atas 2940, next target adalah di 3080. Selanjutnya adalah Adro. Adro juga hari ini luar biasa, sudah tembus targetnya 3930-nya, lalu turun lagi, close di 3.880. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Kalau misalkan lanjut lagi, targetnya adalah di 4.140. Ya, selanjutnya adalah Bian. Bayan Resource hari ini 2 hari ini masih bertahan ya. Mudah-mudahan kuat di atas 13.000. Hari ini close di 13.300. Nah, mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi kalau teman-teman masih ada yang hold atau mungkin udah pada TP semua ya. Tapi ini juga mesti hati-hati karena dia mau dividen ya tanggal 20 Desember. Nah, jadi dipantau aja kalau misalkan dia tembus di bawah 12.625 ya sebaiknya wait and see dulu. Tapi kalau misalkan ada kesempatan dia kuat naik lagi ya targetnya nggak usah jauh-jauh di 15.225.
Selanjutnya adalah PTBA. PTBA juga hari ini menguat 1,8%. Sudah sempat breakout top box ya ini ya, resistance sebelumnya atau high di 3.820, tapi sayangnya nggak kuat, dia akhirnya close di 3.790. Masih boleh diperhatikan pergerakannya besok kalau dia lanjut kuat lagi, apalagi kalau bisa tembus 3850 nya. Next target 3920 dulu untuk saat ini. Selanjutnya Akra hari ini koreksi 0,7% ya, ini boleh diperhatikan kalau ternyata besok menguat lagi atau mungkin dia akan sideways dulu beberapa hari ya. Tapi kalau selama masih di atas pergerakan moving average seharusnya masih oke untuk dipantau, apalagi kalau misalkan teman-teman belum punya masih boleh untuk spek buy masuk. Nah, kalau misalkan ternyata dia berhasil menguat tembus 1440 dan 1465, ini akan sangat bagus, targetnya adalah di 1560. Next adalah TPIA. Nah, TPIA sudah 3 hari ini masih terus naik. Hari ini menguat terbatas ya 0,4%. Ini boleh diperhatikan besok kalau TPIA tembus 2480-nya. Next target adalah di 2570 dan 2630, 2650 ya untuk saat ini. Mudah-mudahan bisa tembus juga karena TPIA biasanya kalau sudah naik terus. Selanjutnya Mari. Nah, Mari hari ini nggak lanjut ya, justru malah koreksi 0,6%. Koreksinya bagus, nggak dalam, nggak ARB. Nah, mudah-mudahan masih bisa bertahan ya. Akan lebih bagus kalau Mari bisa bergerak di atas harga 150 dulu beberapa hari. Nah, kalau misalkan dia bergerak di atas 150 ya kuat bertahan, lalu bisa menembus 159 dan 166. Next target adalah 200 untuk Mari. Selanjutnya adalah Bell. Bell hari ini padahal sudah sempat ke harga 145 ya, tapi sayangnya nggak kuat, dia turun lagi, bahkan sempat dibawa ke level harga 130. Tapi close di 135, masih boleh dipantau pergerakannya. Kalau kembali menguat lagi, targetnya masih sama 162 dulu untuk saat ini, tapi mudah-mudahan bisa lebih juga naiknya. Selanjutnya adalah Kejen. Kejen masih kita pantau terus ya. Ini sudah sideways cukup lama dari awal November ya. Ini kita lihat kalau misalkan Kejen kembali menguat lagi bisa tembus 206 ya. Targetnya sama seperti high sebelumnya di 232 dulu, tapi kalau ternyata dia bisa tembus lagi ya mudah-mudahan bisa ke 262 untuk Kejen. Ini sudah cukup panjang sideways, mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi. Selanjutnya adalah Budi. Budi juga terpantau hari ini menguat menguat 3,6% ya. Nah, ini boleh diperhatikan kalau Budi lanjut naik lagi ya, menembus 230. Next targetnya adalah 238 untuk Budi. Berikutnya adalah Cepin. Nah, ini Cepin apakah kali ini serius nih? Teman-teman bisa perhatikan ya, Cepin hari ini tembus top box 5.875. Ini beberapa kali dia mau coba nggak tembus, hari ini tembus. Bahkan sudah sempat tembus juga 5.925-nya, tapi sayangnya close di 5.900. Tapi masih boleh dipantau. Kalau misalkan Cepin kembali menguat lagi, bahkan bisa bertahan di atas 5.925. Targetnya dia harus targetnya ke 6.050 dulu ya, mudah-mudahan bisa lebih. Kalau target yang agak jauhnya adalah di 6.525. Mudah-mudahan bisa tembus, kita lihat aja untuk Cepin pergerakannya. Saham berikutnya adalah PKPK. Ini PKPK boleh diperhatikan ya, ini lagi di support ya. Mudah-mudahan kuat supportnya 220-nya. Nah, ini boleh diperhatikan kalau teman-teman mau spek buy beli di support untuk PKPK. Kalau misalkan buy pun targetnya nggak usah jauh-jauh dulu, mungkin sekitar di harga 262 ya kalau misalkan PKPK kembali menguat lagi. Kalau teman-teman mau spek buy di atas 234 ini masih oke untuk diperhatikan. Memang posisinya sedang turun. Kita lihat aja kalau dia masih menguat lagi ya, terutama di atas support antara 220 dan 234. Berikutnya adalah Kars. Kars ini juga menarik untuk diperhatikan karena sudah beberapa hari ini masih bertahan sampai dengan closing di harga 82. Mudah-mudahan ini 82-nya kuat. Kita lihat aja beberapa hari ke depan, tapi kalau mau cicil masuk pelan-pelan juga boleh ya.
Tapi kalau misalkan ternyata dia lanjut turun dan close di bawah 79, sudah mesti hati-hati. Support paling bawah untuk saat ini adalah di 74. Apalagi kalau tembus 74 sebaiknya kabur dulu. Nah, tapi kalau misalkan ternyata di 74 dia bisa bertahan, masih ada kemungkinan dan naik lagi. Tapi untuk saat ini sepertinya 82 cukup kuat bertahan. Mudah-mudahan sampai minggu depan ya masih bisa kita pantau terus, apalagi kalau udah mulai siap-siap ada pergerakan-pergerakan. Nah, memang hari ini volumenya belum tinggi ya, jadi dipantau aja. Mungkin belum ada yang lirik. Ya, begitu juga OBMD. OBMD juga masih di area support 202 dan 186. Ini juga boleh diperhatikan pergerakannya. Kalau kembali menguat lagi, targetnya juga nggak usah jauh-jauh dulu di 224. Tapi kalau misalkan tembus 224-nya dan juga bisa tembus top box 230, mudah-mudahan sih bisa tembus 238 ya. Nah, ini juga boleh diperhatikan karena sudah lama turun. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi. Mudah-mudahan nggak ada yang nyangkut ya, teman-teman di saham ini. Dan saham yang terakhir adalah Okas. Okas hari ini gap up ya, tapi sayangnya dia nggak bisa bertahan ya, ditutup. Tapi nggak apa-apa, malah tutup gapnya. Mudah-mudahan supportnya kuat ya, di support 127 dan 125, dia nggak turun lagi ke bawah. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia masih mantul-mantul di area 127 atau 125 ya. Targetnya adalah di 157 dulu untuk saat ini ya. Jadi dipantau aja untuk Okas, mudah-mudahan bisa kasih teman-teman profit juga. Oke, mungkin sampai di Okas untuk pembahasan kita di saham-saham part 2 ya. Mungkin mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semua, dan juga jangan lupa buat teman-teman yang baru nonton channel ini untuk support channel ini dengan subscribe, like, aktifkan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman yang lain juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.